Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu rasulillahi ajmain. Pada video kali ini saya ingin membahas jawaban dari tugas 2. Bagi yang belum mengumpulkan, walaupun ini sudah dibahas atau mungkin tenggat waktunya sudah lewat, bagi yang belum mengumpulkan harap tetap mengumpulkan walaupun terlambat ya. Walaupun terlambat tapi mengumpulkan itu ada nilainya ya, daripada tidak mengumpulkan itu tidak ada nilainya. Dan semoga diberi kemudahan dan kesehatan agar dapat selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Baik, pada tugas 2 ada 2 pertanyaan dan saya kira ini tidak begitu banyak ya, 2 pertanyaan, walaupun pertanyaan nomor 2 ini sebutkan minimal 5 komponen penyusun komputer beserta fungsinya, ya mungkin ini agak banyak ya, tapi saya kira tidak terlalu banyak ya, artinya saya kira 1 kali duduk saja mengerjakan ini dengan serius, asal mungkin internetnya lancar, insya Allah bisa dikerjakan dalam 1 kali duduk saja, 1 kali waktu ya. Baik, saya bahas ya. Nomor 1, jelaskan yang dimaksud dengan komputer ya. Di sini saya mengambil pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau website KBBI kemdikbud.go.id. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengelola data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pengolahan, serta dapat menjalankan sistem multimedia, film, musik, televisi, faksimil dan sebagainya. Biasanya terdiri atas unit pemasukan, ini maksudnya input ya, unit pengeluaran output, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan. Jadi ini pengertiannya umum ya, dan ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, menurut istilah bahasa ya. Saya kira mirip-mirip saja ya dengan pengertian yang sudah kalian jawab, tidak ada yang betul-betul salah ya. Jadi walaupun dari sumber lain juga saya kira jawabannya benar. Sebetulnya kalau dari segi bahasa, ini komputer ini kata serapan dari bahasa Inggris ya, berasal dari compute ya. Compute sendiri ini kalau saya translate di Google Translate, compute ini artinya menghitung, compute menghitung. Jadi pada dasarnya komputer itu alat hitung ya. Mirip dengan kalkulator. Kalkulator itu juga alat hitung juga ya, cuman kalkulator itu lebih ke permasalahan matematis mungkin. Kalau komputer itu lebih luas ya, matematis bisa ya, sama-sama menghitung ya. Ini pengertian dalam bahasa Inggris yang diambil ke dalam bahasa pengertian dalam bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Inggris. Ini kata aslinya dari bahasa Inggris ya. Dan biasanya dalam bahasa Inggris itu pelakunya ditambahi er ya, atau ditambahi r lah. Jadi seperti ini ya, compute ditambahi r ya, itu jadi bendanya ya, seperti teach ya, mengajar, kemudian guru kan jadi teacher ya, sama halnya seperti itulah, asal muasal katanya ini ya. Dan memang dulu waktu pertama kali ditemukan komputer ini atau pertama kali dibuat komputer ini merupakan alat hitung dan alat penyimpanan, seperti kalkulator fungsinya kalau sekarang. Tapi berkembang ya, bisa menjalankan sistem multimedia dan ada unit pengontrolan, kemudian ada hasil pengolahan. Itu komputer. Dan kalau misalnya suatu benda itu alat elektronik dan dapat menjalankan semua fungsi yang disebutkan oleh kamus ini, maka itu bisa disebut komputer, apapun bendanya, apapun bentuknya ya. Mau itu bentuknya kayak laptop ya, atau komputer, atau bentuk yang lain ya. Asal dia
memenuhi syarat ini ya, alat elektronik, kemudian bisa mengolah data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pengolahan, kemudian bisa menjalankan sistem multimedia, ada unit masukan, unit keluaran, unit penyimpanan, serta unit pengontrolan, itu bisa disebut komputer. Bahkan smartphone itu juga bisa menjalankan fungsi-fungsi ini ya, smartphone, alat elektronik. Kemudian bisa menghitung, bisa ngolah data, bisa menjalankan sistem multimedia, bisa muter film, musik, televisi, bisa nelpon. Ya, faksimile ini kayak nelpon tapi dia dalam bentuk kertas. Dan sebagainya ya. Cuman memang smartphone itu jarang sih orang ngomong smartphone itu komputer, tapi smartphone masuk dalam pengertian komputer ya. Mungkin seperti itu. Tapi ya kita sebut aja smartphone untuk membedakan yang mana smartphone, yang mana komputer. Jadi suatu alat yang bisa fungsinya seperti disebutkan ini, maka itu bisa dikategorikan komputer, apapun bentuknya ya. Jadi smartphone itu bisa masuk kita sebut komputer ya, walaupun di masyarakat jarang kita kalau smartphone itu lebih spesifik ya sebetulnya, tapi dia secara umum masuk ke dalam pengertian komputer. Baik, nomor 2, sebutkan minimal 5 komponen penyusun komputer beserta fungsinya. Komputer di sini yang saya maksud di nomor 2 ini ya komputer secara umum sebetulnya, tapi bisa jadi komputer yang biasa kita anggap gitu ya, yang seperti ini ya. Dan di sini 5 komponen maksud saya adalah hardware ya, perangkat. Ya, ada juga yang di jawaban kalian itu yang menjawab komponen tersebut merupakan software ya, brandware ya. Dari jawaban yang kalian itu saya jadi terinspirasi untuk membuat tugas ketiga ya tentang software ya. Software dan hardware ya. Ini mungkin agak melenceng dari kurikulum sedikit, tapi ya tidak melenceng tidak jauh melenceng lah. Namun menurut saya perlu diketahui ya, perlu kita bahas juga yang mana software, kemudian pembagian software, yang mana hardware. Karena ada yang jawab komponen penyusun komputer itu jawabannya adalah software. Jadi saya kira perlu kita bahas mengenai software lebih lanjut. Insya Allah saya masukkan ke dalam tugas 3 ya. Mudah-mudahan diberi kelapangan untuk menjawab tugas-tugas yang saya berikan ya. Baik, kita lanjut menjawab nomor 2, minimal 5 komponen penyusun komputer ya. Yang pertama itu adalah CPU, atau biasa nyebutnya orang prosesor ya. Nah, ini juga ada kekeliruan di masyarakat. Seringkali CPU itu yang mana CPU? Seringkali orang menganggap CPU yang ini ya. Padahal ini bukan CPU ya, ini casing. Ini casing, ini casing, ini casing. Ini case ya. Ya kalau ada dalamnya, semuanya komponen komputer ada di dalamnya ya, ini namanya komputer. Komputer desktop ya, bentuknya desktop. Namun yang dimaksud CPU sebetulnya adalah yang ini ya, prosesor. CPU sendiri itu singkatan dari Central Processing Unit. Central Processing Unit yang artinya CPU ya. CPU ini adalah otak dari komputer, atau segala pemrosesan itu melalui CPU ya. Di sini kalau dari Google saja ya. CPU mendukung pemrosesan data dengan melakukan fungsi mengambil, mengkode, dan mengeksekusi pada instruksi yang diprogram ya. Intinya kalau diibaratkan manusia, CPU ini otaknya ya, yang mengatur segala-galanya ya. Kemudian ini bentuknya ya, saya cuman bisa menampilkan lewat gambar saja ya. Kayaknya kita langsung aja ketik prosesor.
Dan di smartphone juga ada prosesor juga ya, ada CPU ya, karena memang fungsi smartphone mirip dengan fungsi komputer. Intel ya, perlu diketahui juga mungkin sebagai pengetahuan merek dari prosesor. Kadang-kadang kita butuh tahu juga ya merek prosesor, merek komputer, kemudian ya merek-merek seperti itulah. Coba saya base CPU 2021. Nah, ini ada dari tulisan orang dari website Tom's Hardware. Base gaming ya, biasanya ya kalau orang bikin komputer ini kebanyakan untuk game. Karena PC untuk game ini udah spesifikasinya tinggi ya. Jadi kalau bisa untuk game ya untuk lain-lain bisa. Ada beberapa merek ya, AMD dan Intel. Ya, AMD dan Intel sebetulnya ini adalah dua aja sih, dua merek yang lead atau yang memimpin produksi prosesor. Jadi komputer itu prosesornya kalau nggak AMD ya Intel, biasanya sih kayak gitu. Kalau ada merek lain ya berarti mereknya kurang populer. Yang populer ini ada AMD dan Intel. Dan kemudian di Intel atau di AMD sendiri itu mengeluarkan beberapa produk atau varian lagi ya, contohnya ini Ryzen 5, kemudian kalau Intel itu produknya Core i5, Core i7 dan seterusnya ya. Saya kira pernah dengar Core i5, Core i7, Core i9. Dan kalau dari produk AMD itu variannya namanya Ryzen ya. Tinggal ada Ryzen berapa. Kalau Intel ya Core i5 ya, Intel ini nama perusahaan induknya. Sama halnya dengan AMD, ini juga nama perusahaan induknya, sementara Ryzen ini variannya. Kalau di smartphone mungkin ada Snapdragon atau MediaTek. Itu juga merek dari prosesor atau CPU. Baik, komponen berikutnya motherboard. Papan ibu ya, mother ini ibu, board ini papan. Jadi ini adalah papan tempat meletakkan semua komponen komputer. Udah 12 menit. Nah, bentuknya seperti ini. Fungsinya tadi ya, meletakkan semua komponen komputer itu pada akhirnya dia nempel ke sini ya, bersatu di motherboard. Dan ini yang ada di dalam casing, ditempel di dalam casing. Kemudian saya coba ya, memperlihatkan merek-mereknya. Saya ke tulisan di Tom's Hardware lagi ya, base motherboard 2021 for gaming. Ada merek Asus ya. Bahkan Asus ini asal muasalnya itu adalah motherboard ya. Sebelum dia memproduksi barang lain, asal muasalnya pertamanya Asus itu ada, merek Asus itu yang dibuat adalah motherboard. Kemudian ada merek apa lagi ya, Gigabyte. Nah, ini juga merek motherboard ya, perlu kita ketahui lah. ASRock. Kalau motherboard ada macam-macam ya variannya. Kalau prosesor mungkin cuma 2 perusahaan yang memimpin, tapi kalau motherboard ini lumayan banyak. Cuman perlu kita ketahui ya, Asus itu merek motherboard, kemudian Gigabyte, ASRock ya, seperti itulah untuk wawasan saja. Kemudian komponen berikutnya hard disk. Ini tempat penyimpanan, dan ini juga ditaruh di dalam casing ya. Dan dia ditaruh di dalam casing, kemudian ada kabel ini nanti menyatunya di motherboardnya. Ya, hard disk ini macam-macam bentuknya ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada istilah
2,5 inch ya. Kalau ini hard disk laptop itu ini 2,5 inch ya, yang ini 3,5 inch yang agak besaran. Merek hard disk ini tempat penyimpanan ya. Hard disk ini fungsinya tempat penyimpanan. Oh, nggak ada dari Tom Software ya. Coba saya kasih keyword base. Ya, ini WD, Western Digital, Toshiba, Transcend, Seagate ya. Ada banyak merek-merek hard disk ya. Tapi merek hard disk ini berbeda dengan merek motherboard ya. Saya kira kalau saya ngomong Western Digital ya, berarti itu hard disk ya. Atau ada orang ngomong tentang AMD atau ngomong tentang Intel ya, berarti mereka sedang membicarakan prosesor ya, bukan membicarakan tentang hard disk ya. Jadi untuk mengetahui apa yang dibicarakan, kita bisa mengetahui sekilas tentang mereknya. Ya, ada Seagate, Barakuda, Toshiba, WD ini Western Digital, G Teknologi. Ada banyak ya. Jadi kalau merek-merek komponen komputer yang lain selain prosesor itu ada cukup banyak. Kalau prosesor memang dua aja yang memimpin atau yang terkenal, yaitu AMD dan Intel. Itu komponen ke berapa ya tadi? Keempat ya. Tadi yang pertama CPU, motherboard, kemudian hard disk, ketiga. Berarti yang keempat itu adalah RAM atau memori. Memori terlalu umum ya. Coba RAM. Random access memory ya. Bentuknya seperti ini ya kalau di komputer atau di PC. Sedangkan merek-mereknya, memori ini untuk menjalankan aplikasi saat dibuka. Kalau hard disk tadi dia sama, memori dan hard disk itu, RAM dan hard disk itu sama-sama tempat penyimpanan, tapi kalau RAM itu lebih ke saat aplikasi tersebut dibuka. Kalau hard disk itu ya penyimpanan walaupun komputernya mati, data kita tetap ada dalam hard disk, tapi beda dengan RAM ya. Kalau RAM itu kalau komputernya mati, RAM-nya jadi kosong. Ya, RAM itu berfungsi kalau membuka sesuatu ya, kayak sekarang ini saya membuka Google Chrome. Nah, ini jalannya di RAM. Baik, ini ada lagi dari Tom Software, tulisan dari Tom Software Base RAM 2021. Kita lihat apa-apa aja merek RAM. Team Group T-Force Extreme ya. RAM ini satuannya gigabyte ya, 16 GB dan seterusnya. Patriot Piper ya. Ini banyak juga merek-merek RAM. Patriot Piper. Nah, ini bentuknya ya. Patriot Piper dan Corsair, Vengeance, dan di sini ada juga ada harganya dalam rupiah 2.332 GB ya. Dan seterusnya yaitu merek-merek RAM. Ini komponen keempat. Komponen kelima saya kira monitor ya. Sebetulnya bebas saja ya, 5 ini bukan pembatasan. Jadi komponen komputer itu ada banyak. Cuman saya minta minimal 5. Dan di sini yang 4 komponen yang saya sebutkan di awal tadi itu kritikal ya, artinya prinsip ya harus ada di komputer. Tapi kalau monitor ya komputer nggak ada monitornya sebetulnya bisa aja jalan. Tapi di sini untuk komponen kelima saya ingin bahas tentang monitor ya. Monitor itu fungsinya untuk menampilkan, dan merek-merek monitor itu mirip aja dengan merek TV ya sih, mirip. Cuman kalau TV kan bisa nangkap sinyal ya. Kalau monitor itu tidak bisa nangkap sinyal. Ini ada dari Tom Software lagi, saya ngambil dari blognya Tom Software ini ya, untuk memperlihatkan merek-merek komputer. Samsung ya. Kemudian ya, saya kira ini merek yang bisa sudah dipahami ya, Samsung, Dell,
LG ya, MSI dan sebagainya. Jadi kita perlu juga mengetahui sebagai wawasan kita tentang merek-merek dari komponen komputer. Demikian ya, udah panjang ini video kali ini dari saya tentang membahas tugas 2 ya. Bagi yang belum mengumpulkan bisa tetap dikumpulkan tugas 2, dan insya Allah hari ini juga saya post tugas 3 tentang software. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.